Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, semua. Pertama-tama kita mendengar diskusi masa karena limpahan adanya di sini dalam presentasi orientasi nilai dan etika P3K tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Subagio Setiawan, unit kerja SMA Negeri Semarang. Saya mapel PJOK. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, presentasi saya ini sederhana sekali, tidak mewah, banyak variasi dan tulisan yang bisa diedit seperti jalan-jalan itu ya. Saya nggak editor. Yang saya hormati Mbak Ibu Mentor, Ibu Roro Tri Vidyas Putih, saya berikan dan juga teman-teman kakak satu angkatan 3842. Oke, langsung saja oke. Tentang latar belakang, orientasi ASN merupakan kegiatan penting yang bertujuan untuk mempersiapkan para ASN baru, terutama P3K, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Kemudian manfaat orientasi P3K bagi individu, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi kerja. Kedua, mempercepat proses adaptasi dan pengembangan karir. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian bagi organisasi, meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, memperkuat budaya organisasi. Kemudian waktu pelaksanaan, ini tadi saya moto dari teman-teman yang awal, karena sebelumnya nggak ada ini. Terus terang saja. Ya itu aja. Tanggal 15 sampai 18 Oktober 2024 itu e-learning baju. Mungkin teman-teman kemarin tahu ya, saya banyak vokal kemarin di Zoom ya, masalah seragam olahraga ya. Ibu ya, saya married dengan swasta itu. DPDP baru 1 bulan sudah lengkap seragam olahraganya di lapangan SMA Negeri menunggu 1 tahun. Saya irinya. Kemudian tanggal 21 sampai 25 Oktober 2000 tatap muka dengan mentor. Kemudian gongnya di sini tanggal 25 nanti dipanggil kali Bu Mentor, Bu RX 11 yang luar biasa istimewanya. Kemudian misi Provinsi Jawa Tengah. Ini saya ambil di website Bu Provinsi Jawa Tengah. Kalau ada yang berbeda, jangan salahkan saya Bu. Salahkannya websitenya yang tidak, yang salah tidak update ya Bu ya. Itulah salah satu kelemahan pemerintah. Tapi nggak mau tahu Bu, karena presensi masuk terdeteksi ada orang presensi, saya nggak mau tahu kalau belum masuk itu. Atau kemudian visinya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera dan lestari. Sebelumnya ini saya ganti Bu, pakai slogannya Pak Ganjar. Misi 1, mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat serta berbudaya. Kemudian yang kedua, mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kemasyarakatan. 3, mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik, good government, demokratis, bertanggung jawab, didukung dan oleh kondisi profesionalisme aparatur, bebas dari praktik korupsi dan nepotisme. 4, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang. Nomor 5, mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. 6, mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang didukung dengan kepastian hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian visi misi unit kerja kami Bapak Ibu SMA Negeri Semarang ya. Visinya terwujudnya prestasi dalam iptek dengan karakter terpuji dan berbudaya dengan budaya luhur.
Misinya yang pertama menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 2. Mengembangkan kemampuan intelektual dengan karya yang nyata dan ilmiah. 3. Melaksanakan pembelajaran inovatif dan kreatif dalam upaya mendorong semangat siswa untuk melanjutkan di perguruan tinggi. 4. Mengembangkan budaya santun dan bertutur dan sopan dalam berperilaku. 5. Mengembangkan kegiatan pengembangan diri dalam hal seni dan olahraga menuju persaingan global. 6. Melaksanakan komunikasi berbahasa Inggris pada hari-hari yang ditentukan. 7. Menguasai teknologi informatika dan komunikasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 8. Mengembangkan kegiatan edukasi yang berwawasan lingkungan. 9. Mengembangkan kegiatan keterampilan hidup dan kewirausahaan. 10. Menumbuhkan kehidupan beragama dengan kebebasan yang terpuji. Sangat banyak ya Bu ya, ketimbang SMA jenengan. Banyak sekali. Bapak Ibu, ini rencana hasil kerja. Sebenarnya ya kalau dibilang mungkin nggak mungkin ya mungkin sedikit tentang hasil kerja karena memang mungkin lebih condong ke lebih banyak ke lapangannya nih Bu. Jadi hasil kerja saya juga tentunya jujur dapat bantuan dari teman-teman juga kemarin bantu. Jadi yang lebih ahli tentang rencana hasil kerja yang sudah saya buat ya seperti ini. Pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Kemudian pengaplikasiannya tentang rencana hasil kerjanya tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Untuk aspeknya kualitas, kemudian indikator kinerjanya di individu, yaitu tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KASP dengan standar yang digunakan. Untuk targetnya itu 100%. Kemudian pelaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Indikatornya adalah meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru, di mana meningkatnya praktik ini yaitu tentang aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Kemudian kualitas, ya, aspeknya kualitas. Kemudian esensinya tingkat upaya penjelasan interstruktur tentang konsep dan aktivasi aktivitas belajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh relevan dan kontekstual untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Untuk targetnya 100%. Kemudian tentang terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan pendidikan, kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diserahkan oleh komunitas belajar atau KOBER. Kemudian tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi dan targetnya 100%. Selanjutnya terkelolanya pelaksanaan belajar yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP dengan indikator tingkat keterlaksanaan pengelolaan pembahasan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana dalam pelaksanaannya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP. Kemudian untuk tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP, itu targetnya 100%. Kemudian ini saya naik saja. Pengembangan kompetensi mengikuti kegiatan seminar praktik baik SMA 6, Kombel UK SMA 9 dan juga kegiatan MPN. Kalau sedikit di saya dapat baru dapat 6. Kemudian
kalau Kombel di Semarang di sekolah tadi disebutkan kemarin sudah kita ada punya, kemudian Kombel Kajiban juga ada aktif saya, kemudian tugas tambahnya sebagai koordinator kedua dan wali kelas. Untuk P3K perlu terus mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan manfaatnya pemahaman lebih mendalam tugas dari pengenalan ada budaya tiga penguasaan dan tata cara kerja. Dan Bapak Ibu yang memakai dari Bapak Ibu untuk menambah pengajuan apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita proses sebagai eksekutor, kita limpahkan ke PK sebagai konseling yang nanti akan ditindaklanjuti ke orang tua ataupun ke kepala sekolah sebagai penengah. Bisa Pak, sampaikan jelas ya Pak. Sampun cekap Bapak Ibu, luar biasa nih. Yang dari saya, ini kok ada titik-titiknya apa ya Pak? Poin-poinnya apa pernah menjorok Ibu? Nggak boleh pakai seperti itu. Oh, iya. Diperhatikan kalau dilaporkan lanjutnya setelah 3.3 tata cara penegakan disiplin P3K misalnya ya. Ini contoh. Bagian banyak sekali titik-titik di bawah penomoran. Jadi tidak boleh penomoran pakai seperti ini. Bawah 3.3.1 tambah titik dulu 3.3.1 setelah 1 jangan titik baru ini ada berapa Pak? 1, 2, 3, 4 Siap salah. nanti ada yang memberi donat gambarnya tidak hanya titik tapi gambar donat ini juga bener banyak nanti Siap salah. Terima kasih bosnya. Di sore ono. Oh iya. Siap. Oke, terus tadi yang Pak Doni katakan juga, Pak Doni itu di bagian Pak Doni itu di bagian apa tadi? RHK seperti ini toh Pak Doni itu bisa dibuat landscape karena teman-teman dibuat landscape kita dibuat portrait jadi banyak sekali dari halaman 15 sampai 20 itu kalau di landscape cuma 5 jadi pendeknya kalau ini Siap. Terus bangun Ibu. Terima kasih Bapak Bu. Saya tutup.